Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Devi. Hari ini saya akan membahas akuntansi konservasi. Investor dan kreditur sebagai pengguna laporan keuangan dapat menggunakan informasi laba dan komponennya untuk membantu mereka dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, mengestimasi daya melaba dalam jangka panjang, memprediksi laba di masa yang akan datang, dan menaksir resiko investasi atau pinjaman kepada perusahaan. Definisi dari konservatisme akuntansi yaitu konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan di mana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. Beberapa pilihan metode pencatatan di dalam PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif diantaranya adalah PSAK nomor 14 yaitu tentang persediaan dengan metode pencatatan FIFO atau masuk pertama keluar pertama dan metode rata-rata tertimbang. Yang kedua, PSAK nomor 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengukur estimasi masa manfaat dan suatu aktiva tetap. Yang ketiga, PSAK nomor 19 tentang aset tidak berwujud yang berkaitan dengan metode amortisasi. Yang keempat, PSAK nomor 20 tentang biaya riset dan pengembangan yang menyebutkan bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan perusahaan yang akan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan itu. Sementara konservatisme akuntansi tidak menjadi prinsip yang diatur dalam standar akuntansi internasional atau IFRS. Khairina tahun 2009 menyebutkan ada beberapa poin dalam IFRS mengenai semakin berkurangnya penekanan atas penggunaan akuntansi konservatif dalam International Accounting Standard atau IAS, antara lain yaitu IAS 11 yang mengatur mengenai penggunaan persentase of completion untuk pengakuan pendapatan dan biaya dalam kontrak konstruksi sebagai pengganti dan metode complete kontrak. Yang kedua itu IAS 12 yang mengatur mengenai pengakuan deferred tax asset pada neraca jika mungkin probable terdapat future taxable profit. Yang ketiga itu IAS 16 yang mengatur bahwa dalam pengukuran nilai aktiva tetap perusahaan dapat memilih penggunaan metode biaya atau revaluasi. Yang keempat IAS 38 yaitu aktiva tidak berwujud yang berasal dari aktivitas pengembangan yang diakui sebagai aktiva jika telah memenuhi beberapa syarat tertentu. Dan perbandingan IFRS dan PSAK yaitu pertama tuh kerangka dasarnya IFRS memungkinkan penilaian aktiva berwujud dan tidak berwujud menggunakan nilai wajar. Laporan keuangan harus disajikan dengan basis IFRS. Sementara SAK itu sama seperti IFRS. SAK memberikan alternatif penggunaan nilai wajar untuk menilai kembali aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Laporan keuangan disajikan dengan value statement atau kerangka dasar. Sementara yang kedua itu pernyataan kepatuhan akan standar. IFRS yaitu entitas harus membuat pernyataan eksplisit tentang kepatuhan akan standar IFRS. Sementara SAK itu entitas tidak harus membuat pernyataan kepatuhan akan SAK. Yang ketiga itu prinsip ketepatan waktu. IFRS tidak diatur secara khusus kapan entitas menyediakan laporan keuangan, sementara SAK dianjurkan agar entitas menyajikan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca. Yang keempat itu basis standar. IFRS
menganut standar akuntansi berbasis prinsip untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan antar entitas secara global. Sementara SAK menganut standar akuntansi berbasis aturan. Yang kelima itu prinsip konservatif, yang mana IFRS tidak lagi mengakui prinsip konservatif, namun diganti dengan prinsip kehati-hatian. Sementara SAK masih menganut prinsip konservatif. Demikianlah hari ini. Sesudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.